Baik, bismillah, kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmatnya hari ini kembali kita masih dibangunkan dari tidur kita, masih diberikan umur, usia. Alhamdulillahnya pun Allah izinkan bisa beramal soleh. Allah tolong nyampe ke pengajian, mau bajunya siap, motornya ada, keretanya ada, ongkosnya ada, lokasi kajiannya dekat. Kalau Allah tidak izinkan sampai sini, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Insya Allah. Semoga kita selalu ditolong Allah ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam kenal. Tadi diperkenalkan, dipertemukan dengan tokoh-tokoh luar biasa, Umi, Bunda, luar biasa, Masya Allah, jadi inspirasi. Umi beserta juga dengan tadi Kak Bradi kemarin sudah ikut mendampingi juga tilawah ya, Syifa sama Akil, Masya Allah. Semoga Allah jadikan istiqomah dengan ketakwaannya, alhamdulillah. Dan juga para guru-guru yang dirahmati Allah. Yang guru angkat tangan, coba pengen tahu yang mana aja. Oh cukup banyak ya. Oh guru-gurunya muda, kirain murid loh ini. Alhamdulillah. Berarti sisanya siswa. Angkat tangan yang siswa. Masya Allah. Angkat tangan, Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya belajar dan mengajar ya, alhamdulillah. Baik, bismillah. Judulnya memang Jati Diri Generasi Muda Islami. Tapi karena guru-gurunya juga muda-muda ya, saya tadi juga dapat permintaan juga ada bahasan untuk guru-gurunya sedikit ya. Sebelum nanti kita juga memotivasi ini calon orang-orang hebat di masa depan, para adik-adik kesayangan kita. Bismillah. Tadi diawali, ingat tidak saya baca apa sebelum mulai kajian? Doanya Nabi Musa waktu mau berdakwah. Rabbishrahli, hafal semua, kita baca sama-sama ya. Rabbishrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam lisani yafqahu. Diambil dari surat apa? Toha, ya ada yang tahu. Ayat berapa sampai berapa? Bukan 19. 25, 26, 27, 28. Ya. Artinya tahu? Bahas ya. Rabbishrahli sadri, sadr, dada. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, ya. Dadaku. Rabbishrahli sadri wa yassirli, yassir, mudahkan, amri, urusanku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan kekakuan di lidah, lisanku, di lidahku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, agar mereka paham perkataanku ya. Ini kita coba bahas lebih lanjut ya. Namun sebelum itu yuk kita yakini Nabi, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, mereka semua juga punya profesi yang bukan hanya menyampaikan kebaikan. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam bisa bikin kapal. Guru kami Ustadz Budi Asari pernah membawa dari berbagai literatur yang ia kumpulkan, dapat rancangan kapalnya Nabi Nuh, dibawa ke
Guru-guru besar sekolah tinggi perkapalan minta dibuatkan kapal seperti itu, mereka bilang nggak sanggup. Ini siapa yang bisa bikin kapal kayak gini? Jawab, ini punyanya Nabi Nuh. Ya. Nabi Idris alaihissalam dakwah, insya Allah. Tapi beliau juga seorang penjahit. Sebelum zamannya Nabi Idris, baju tuh kayak ihram, dibuntel-buntel doang, nggak ada jahitannya. Ya. Rasulullah Muhammad SAW, beliau orang Quraisy, jadi pandai dagang. Di ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Rihlah tuh jalan-jalan kalau suka diterjemahinnya. Cuman bedanya jalan-jalan kita tuh ngabisin duit. Kalau jalan-jalannya orang Quraisy jadi duit. Ya, pandai berdagang, ya. Jadi Masya Allah, semuanya punya kelebihan, semuanya expert ahli di masing-masing, tapi semuanya tetap berdakwah, ya. Dan tadi Nabi Musa disampaikan ya bahwa Rabbi sholli sadri ini pertama. Jadi ya Allah lapangkanlah dulu dada. Memang kalau dada lagi sempit, ya, mikirin pinjol, mikirin apa, suruh ngajar berdakwah, aduh pusing itu benar-benar, ya. Menasehati kebaikan dan lain-lain. Dan minta dimudahkan urusannya, ya, karena aslinya tidak ada yang lancar, tidak ada yang gampang, kecuali karena ditolong Allah. Sama sekali bukan kitanya yang jago, kitanya yang hebat, kitanya yang keren, enggak sama sekali. Ya, yang unik, wahlul uqdatan min lisani, lepaskan ikatan. Nah, ini kan ketika bahasan tentang ini biasanya dikasih tahu kan bahwa oh karena Nabi Musa itu ngomongnya gagap katanya, karena waktu kecil pernah memakan bara api masuk ke dalam mulutnya. Jadi ngomongnya tuh agak, kalau kata bahasa Tayuna teh celat. Tahu celat nggak? Ya, cadel ya. Kecadel. Tapi ada waktu tentang bahas tentang kajian ini, guru kami saat di Asari pernah menyampaikan ya bahwa ada ulama tafsir yang lain yang menyebutkan kalau Nabi Musa itu cadel, berarti agak bertentangan dong dengan surat Ibrahim ayat keempat. Karena di surat Ibrahim ayat keempat itu bahwa Allah itu menurunkan para rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, agar bisa menjelaskan kepada mereka. Kira-kira kalau ngomongnya cadel, gagap, ngejelasinnya lancar nggak? Nggak, maka beliau kurang sepakat katanya. Bukan, Nabi Musa nggak cadel menurut beliau. Terus kenapa minta agar dilepaskan ikatannya? Ada dua hal kata ahli tafsir ini. Yang pertama, pelajarannya adalah satu, bahwa Nabi Musa pernah punya hutang budi kepada Firaun. Apa kok, gimana maksudnya? Kan ingat dulu beliau dihanyutkan ke sungai, yang akhirnya ngangkat jadi anak siapa? Istrinya Firaun. Berarti dia tinggal, diberi makan, dinafkahi di istananya Firaun. Berarti dari mana itu duit buat beli makanannya? Kepala keluarganya siapa di situ? Firaun. Berarti dikasih makannya sama. Makanya dakwah itu paling berat ke orang tua. Karena kita punya utang yang tidak bisa terbayarkan kepada dia. Sehingga apa satu pelajarannya bagi seorang yang belajar, yang mengajar, berdakwah, yuk jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Saya tidak bicara halal haramnya ya. Misal nih, orang tua murid. Nah, ternyata itu kan restoran punya anak di perwalian saya tuh kelas. Makan ke situ pasti gratis. Nah, beneran makan ke situ dan beneran gratis. Emang haram kok? Enggak, halal demi Allah. Ya. Tapi punten, kalau suatu saat ibu guru harus mendakwahi itu yang punya restorannya, pasti kagok. Lu bukan yang biasa numpang makan ya? Kagok kan, nggak enak. Sama ketika waktu Nabi Musa alaihissalam akhirnya harus berdakwah kepada Firaun, kan muncul tuh bahasan, kamu bukannya anak kecil yang dulu saya kasih makan, ya? Kalau nggak diambil istri saya anyut di sungai kamu itu, ya, dan lain-lain, ya. Sama ya. Jadi yuk jaga, Masya Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah terkenal memang karena kezuhudan dan waroknya luar biasa. Ketika akan berangkat pergi haji, nggak mau ketika jemaahnya rebutan pengen ngasih bekal, karena nggak mau menerima sesuatu tanpa melakukan apapun untuk orang itu.
Akhirnya bertahan hidup di Mekahnya gimana? Jadi kuli, ngangkutin barang orang baru dapat upah. Ya. Kan emang waktu itu beliau belum terkenal, dikenal namanya Imam Ahmad, tapi kan belum ada Google, jadi nggak bisa lihat mukanya yang mana, jadi nggak tahu, ya, ngejaga, Masya Allah. Yang satu, yang kedua, alasannya kenapa lidahnya kaku Nabi Musa ketika akan berdakwah, karena pernah salah dengan aturannya Firaun. Kapan kok diceritain di surat ke-28 Al-Qasas, yang pernah ada orang Mesir, orang Kibeti sama orang Bani Israel bertengkar, dipisahin kan, ngeyel, digebuk sekali, mati sekali tonjok di surat Al-Qasas, ya. Lalu akhirnya melarikan diri ke negeri Madian. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan itu sejaman dengan Nabi Syuaib alaihissalam, ada yang menyebutkan beda, sampai diceritakan beliau menikah di situ di surat ke-28. Tapi awalnya sama, diceritakan punya salah, sehingga ketika akhirnya berdakwah nyampein, lu juga gitu, lu emang lu gak punya salah gitu, kok sosok berdakwah sih, gitu ya. Maka kok, wah berarti kalau berdakwah harus maksum dulu? Oh nggak juga, ya. Karena kalau berdakwah harus suci dari dosa dulu, berarti satu-satunya yang punya hak untuk berdakwah cuma Nabi doang, ya. Tapi ya sudah, ada emang kita diperintahkannya fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan, ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan, lasta alaihim bimusaitin, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya, ya. Jadi kalau orang akhirnya jadi baik setelah dengarkan nasihat, mungkin keluar dari lisan kita, Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku, ya. Tapi kalau misalkan tidak jadi baik, ya kan niatnya bukan supaya dia kagum, ngejar ridho Allah, selagi niatnya benar, bismillah insya Allah, ya. Dan yang paling terakhirnya untuk kategori ini, Masya Allah, kita lihat ya, para nabi, orang-orang terpilih tersebut, semuanya expert di bidangnya masing-masing, terus tetap memilih untuk jadi menyampaikan kebaikan. Makanya punten, kadang ini soalnya nasihat dari guru kami ya, jadi sebetulnya kurikulum yang asli dalam dunia pendidikan itu adalah guru sebetulnya. Karena guru sanggup menghidupkan kurikulum yang sehancur apapun, gurunya baik, tetap bisa belajar dengan baik itu pendidikan. Atau juga bahkan mau kurikulum sebaik apapun, gurunya yang tidak baik, nggak bisa, rusak, ya. Sehingga yuk, Masya Allah, jadi guru, kan dengan tegas guru kami waktu itu mengingatkan, bagi siapapun yang mengajar, makanya izin di sini yang di EPSA, di Safiatul Amaliyah, kalau ada di sini yang mengajar, punten, karena sudah tidak keterima di mana-mana lagi, akhirnya jadi ngajar di sini. Waktu kami ngajinya sama Ustadz Budi Hari, Ustadz Budi Asari, beliau malah gebrak meja, keluar kalian sana, ya. Kami nggak butuh kalian di sini. Sejak kapan ada peradaban dibangun oleh orang yang mengajar dengan terpaksa, ya. Benar-benar ngajar tuh, kan saya pengen ngajar udah, bukan karena udah nggak keterima lagi di mana-mana nih, jadi udah ngajar di situ, ya. Jadi marah-marah gini sih Koko ya, maafin ya, enggak ya, ini mah karena Insya Allah. Tapi bismillah, setiap perjuangannya, capeknya, lelahnya, karena jadi guru mah 24 jam, nggak ada jam kerja ya, malam-malam dia masih ngurusin, belum lagi kalau ngurusin RPP ya, harus ngurusin RPP nggak di sini? Alah, bismillah, kurikulumnya sudah jelas. Indonesia udah berapa tahun merdeka? 77. Udah berapa kali ganti kurikulum? Sering ya, ups ya. Tapi ya Islam telah 14 abad, tapi sejauh ini belum pernah ganti kurikulum. Al-Quran dan Sunnah aja terus ya. Mungkin kitanya aja yang terlalu mencelek kemana-mana, Masya Allah. Udah segitu dulu, saya buat gurunya aja. Lanjutinnya buat yang memotivasi para pemudanya, izin nanti ditambahkan oleh Ustazah Yunda ya. Tafadhol, insyaallah. Silakan sayang. Alhamdulillah, terima kasih sayangku. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat kok jawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Sehat semuanya? Adik-adikku sehat? Kok lemes? Ngantuk? Udah makan siang belum? Aduh kasihannya ya. Seneng nggak hadir di sini? Kenapa senang? Karena jumpa sama Ko Denis teh Yunda. Bunda-bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayang daripada Allah, kita bisa berkumpul semua di masjid yang mulia yang akan ini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi jalan kita semua tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dari tadi ada yang berkesan ketika Yunda mengunjungi sekolah ini. Dari beberapa titik safari dakwah, baru di tempat ini yang bikin nyesek di hati. Apa adik-adik nyesek di hati? Kenapa? Mungkin karena sekolah ini dibangun dari hati dan segala pengalaman itu akan sampai juga ke hati kita berdua. Jadi tadi sebelum kami berada di depan ini, kami sempat ngobrol. Yang kami hormati, yang kami muliakan fid dunya wal akhirah, ada Buya Sofyan Ras, Masya Allah, semoga Allah muliakan Buya. Juga ada Umi, Masya Allah. Kita banyak berbincang-bincang. Sebelum kami berada di sini, Buya dan Umi itu menceritakan tentang perjuangan, sebuah perjuangan mendirikan sekolah Islam yang berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan go internasional. Tentu tidak mudah, ya Umi ya, tentu tidak mudah. Tidak hanya itu, dan tadi hati Yunda berdebar-debar dan sangat terharu ketika mendengarkan pidato video yang disampaikan oleh guru kita yang kita banggakan, yaitu Bunda Sri Wahyuni, Masya Allah. Kalimatnya sederhana, tapi cukup menusuk hati Yunda. Justru hari ini Yunda yang mendapatkan ilmu, Yunda pribadi yang mendapatkan pelajaran hari ini. Dari beberapa titik kajian, ternyata kadang-kadang kalau kita sering mengisi, kadang-kadang kantong kita kosong ya Umi ya. Tapi hari ini Yunda sangat bersyukur berada di tengah-tengah Bunda dan Ananda sekalian. Kamilah yang hari ini diisi oleh kalian semuanya. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua? Masya Allah. Semoga sekolah ini, yayasan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yunda pengen cerita sedikit tentang perjuangan. Karena hidup ini adalah tentang berjuang. Hidup ini adalah tentang perubahan. Hijrah. Pemuda itu harus hijrah dari masa lalunya yang buruk menjadi masa depan yang lebih baik. Bunda-bunda tahu nggak dulu Ko Denis ini apa? Tahu? Ngapain dulu
bisnis di Thailand, Bunda. Bandar judi, ya kan? Tadi juga ngobrol sama Buya, ternyata Buya juga seorang preman pasar, kata Buya. Tapi Masya Allah, kalau soal taat sama ibunya, ndak ada duanya. Kalau di soal masalah ngaji, ndak ada duanya, Masya Allah. Dan ternyata jadi premannya juga kayak di komik-komik yang kita untuk memberantas kejahatan. Keren banget. Ya. Dan ternyata kisah hidup Buya dengan Koko ini agak-agak mirip. Memiliki mungkin masa lalu yang kelam, lalu hijrah atas izin Allah, ditolong oleh Allah, yang dulunya mungkin bermaksiat, sekarang mengajak orang untuk taat. Masya Allah. Begitupun dengan adik-adik kita sekalian. Hari ini mungkin kita belum jadi apa-apa, tapi karena hidup ini adalah tentang berani bermimpi dan berani untuk mewujudkan mimpi. Jangan pernah kita merasa mimpiku terlalu ketinggian. Kayaknya aku hanya mimpi di siang bolong. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kisah Umi sangat menginspirasi Yunda. Umi bilang Umi tidak sekolah tapi bisa mendirikan sekolah. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk kita yang kita banggakan. Yunda tidak sabar untuk membaca bukunya Umi dan Buya. Kami senang sekali. Kalau ada hadiah, yang kami paling senang adalah buku Umi. Jadi terima kasih sekali atas pengalaman hidup dan buku yang diberikan. Mudah-mudahan kami bisa menjadi pahala jariah untuk Umi dan Buya insya Allah. Itu adik-adik, yang pertama, berani bermimpi dan berani untuk mewujudkan mimpi. Rata-rata yang berhasil di atas rata-rata itu ditempa dengan rasa sakit dan penderitaan. Betul ya Umi? Betul. Buya mengatakan Buya itu ya anak yatim, tinggal bersama ibunya sedari kecil. Bayangkan, untuk pergi ke sekolah itu harus jalan kaki. Kisahnya hampir mirip dengan pengalaman hidup Yunda pribadi. Jadi Yunda juga bukan dari orang tua yang kaya raya. Kami dari keluarga miskin, tapi punya mimpi. Yunda masih ingat dari mulai SMP sampai Yunda duduk di bangku kuliah, sederhana saja mimpi Yunda, cuman satu, pengen membawa orang tua ke gerbang yang mereka tidak perlu hidup dengan susah dan bisa menegakkan kepala, tersenyum di masa mendatang. Itu aja, sederhana. Artinya apa? Kami sebagai anak-anak mereka akan berusaha belajar semaksimal mungkin, bekerja pekerjaan rata-rata. Orang ya, semua orang bisa nyapu, betul nggak Bun? Bisa. Semua orang bisa nyapu di sini, bisa. Tapi tidak semua orang bisa membuat sapu, betul nggak? Tuh. Semua orang bisa sekolah, tapi tidak semua orang bisa membangun sekolah. Itulah yang membedakan orang rata-rata dengan orang di atas rata-rata. Dia punya mimpi di atas orang biasa. Kalau orang biasa mimpinya sederhana, beres tamat kuliah, kerja, menikah, selesai. Tapi orang di atas rata-rata mimpinya nggak cuman kerja saja sama orang, tapi bagaimana dengan kehadirannya di muka bumi Allah ini, dia bisa mempekerjakan banyak orang, membuka pintu lapangan kerja untuk banyak orang. Kepengen nggak adik-adik seperti itu? Kepengen kan? Karena kata Rasulullah juga, manusia yang paling Allah cinta itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling, ketika kita hidup, manfaatnya kita dirasakan banyak orang.
Ketika kita wafat, kematian kita ditangisi dan dirindukan banyak orang. Kenapa? Karena semasa hidup, mata kita, tangan kita, harta kita, semuanya berguna untuk orang lain. Kalau kita wafat, kehadiran kita dirindukan banyak orang. Kenapa? Maslahatnya yang sangat dirindukan orang lain. Maka adik-adik yang dirahmati Allah, kalau pengen sukses, jangan sukses sendirian. Kalau pengen berubah dari sekarang. Dari kapan adik-adik? Sekarang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di Quran surat 13. Surat apa adik-adik? Ar-Ra'du ayat 11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak saya dapati anak seusia saya dulu menyerah dengan hidupnya. Dia miskin sudah, dia merasa ya memang takdir saya miskin. Ada juga yang tidak menyerah dengan kehidupannya. Hari ini saya miskin, tapi kalau Allah sudah berkehendak, mudah Allah memberikan saya kejayaan. Ada yang menyerah dengan kehidupannya, ada yang berjuang dengan kehidupannya. Pilihan ada di tangan kita. Life is choice. Apa adik-adik? Hidup adalah pilihan. Pilih yang menguntungkanmu fit dunya wal akhirah. Dan pilihan itu ditentukan dari siapa diri kita sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sehari-hari itu menentukan siapa kita di masa mendatang. Coba, tadi Yunda dari tadi mendengarkan Buya, perjuangan Umi. Itu tidak ditempa dari berleha-leha. Tidak ditempa di tempat tidur. Setiap hari bergerak, berjuang. Bahkan Buya yang Masya Allah tadi Yunda dengar, bisa bekerja di instansi yang tinggi dengan gaji yang tinggi. Tapi Buya nggak mau karena riba, bertentangan dengan syariat agama. Itu namanya keteguhan hati. Adik-adik juga keluar dari sekolah ini harus punya namanya keteguhan. Norma-norma di dalam Islam tak boleh kita langgar hanya demi rupiah. Akhirnya apa? Bergerak terus, akhirnya mencapai takdir terbaik. Buya tidak malu untuk kerja apa kalau bahasanya di sini jogro sawit ya. Jogrok sawit, nggak malu. Padahal pada saat itu Buya bisa digaji puluhan juta di tempat lain, ya, tidak malu. Kenapa? Satu saja, kalau halal kerjakan. Ikhtiar terus sampai menemukan takdir terbaik. Karena manusia itu tidak ditugaskan untuk menentukan takdirnya. Itu bukan ranah manusia, adik-adikku sekalian. Tugas manusia itu kan cuma 3. Apa adik-adik? 3. Yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ditentukan dari niat kita di awal. Kita mau jadi kita mau jadi dokter karena apa? Mau bangun sekolah buat apa? Ya, innamal a'malu binniyat. Luruskan niat kita fi sabilillah. Karena Allah saja, bukan karena hal-hal yang lain. Lillahi ta'ala, luruskan niat kita. Itu tugas kita. Yang kedua, ngapain tugas manusia itu? Sempurnakan ikhtiar. Apa adik-adikku? Sempurnakan ikhtiar. Niatnya sudah bagus, tapi setiap hari males-malesan, tidak mau belajar, main game online dari pagi sampai petang. Mau jadi apa? Ya kan? Mending buat game online-nya daripada jadi playernya, ya kan? Ya betul nggak? Yang laki-laki betul nggak? Ngapain kita main di game orang lain? Kenapa nggak ciptakan game sendiri, kan gitu? Mau sampai kapan kita menjadi penonton yang bertepuk tangan pada ranah permainan orang lain? Jadilah pemain dalam kehidupan ini.
Ya, dirikan sekolah, dirikan rumah sakit, jadilah pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Karena kata Allah apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah itu bangga dengan kita semuanya. Allah itu mengatakan kamu adalah umat terbaik. Umat terbaik. Tugas kita ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita diminta untuk mengingatkan pada kebenaran, mencegah daripada kemungkaran, dan saling mengingatkan untuk ketakwaan. Itu tugas kita. Maka kalau Allah saja sudah bangga kita ini adalah umat terbaik, jangan rendahkan diri kita dengan sehari-hari kita menjalani aktivitas yang sia-sia. Yang kedua, ikhtiar maksimal. Yang ketiga, adik-adikku sekalian, ketika adik-adik niatnya sudah lurus lillahi ta'ala, bangun sekolah karena untuk memuliakan Allah, memuliakan umat Rasulullah, maka yang kedua ikhtiar, wujudkan mimpi itu. Bagaimana caranya Tayunda mewujudkan mimpi? Macam ragamnya. Belajar yang bagus, minta doa restu orang tua. Jangan mau jadi orang rata-rata. Jadi orang di atas rata-rata. Kalau orang belajar sehari cuma 2 jam, kamu 5 jam. Kenal Ustazah Oki? Kenal nggak sama Ustazah Oki Stiana Dewi? Masya Allah. Kalau kita tanya, kita mungkin belajar sehari cuma 2 jam. Ya, Ustazah Oki belajar di atas orang rata-rata. Dia menyediakan waktu 5 jam untuk dirinya dengan ilmu. Ya, di atas rata-rata. Orang rata-rata 1 jam saja belajar, kita lebih dari itu. Orang bekerja biasanya cuma 2 jam, kita berkarya lebih dari itu. Bukan karena apa-apa, karena Allah suka, itu saja. Kalau Allah sudah lihat perjuangan kita, pengorbanan kita, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka yang ketiga, fatawakal ala Allah. Tawakal kepada Allah. Tawakal ini bukan berserah ya. Tawakal ini bukan berpasrah. Tawakal ini artinya benar-benar yakin bahwasannya ketentuan Allah pasti yang terbaik. Jadi atau tidak jadi, itu pasti yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, penting sekali kalau kita kepengen jadi orang yang berhasil, milikilah hati yang tulus. Milikilah hati yang tulus. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq fa'budillah lahuddin. Sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab kepadamu Muhammad bil haq, dan kitab itu isinya adalah kebenaran. Fa'budillah kata Allah. Maka sembahlah aku mukhlis, dengan tulus ikhlas beribadahlah kepadaku. Adik-adikku sekalian, gampang sebenarnya untuk kita mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang baik, miliki hati yang baik, dan berbuat baik. Apa adik-adik boleh diulang? Miliki hati yang boleh. Bareng-bareng yang laki-laki sepertinya masih loading ya, berbicara tentang game online tadi. 3, agar Allah melirik kepada kita ya. Kita tentu pengen dilirik Allah toh ya. Dari sekian banyaknya makhluk Allah, ya Rob, saya kepengen dilirik olehmu. Saya miskin ya Rob, tapi saya kepengen dipandang olehmu dengan pandangan kasih sayang. Apa doanya? Apa rumusnya? 3, jadi orang baik. Yang kedua, miliki hati yang baik. Yang ketiga, terus berbuat baik. Nanti dilirik sama Allah. Kalau Allah sudah melirik kita, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang tolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Kalau Allah sudah menolongnya, Allah tolong penghidupannya. Kalau Allah sudah tolong penghidupannya, Allah angkat, muliakan derajatnya. Pengen? Tadi Quran surat apa tuh yang baru Tayunda sebutkan? Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau ada yang tahu boleh maju ke depan, boleh foto di luar. Yuk, bunda-bundanya juga boleh, guru-gurunya juga boleh. Surat apa itu? Ayat berapa tadi yang Tayunda sebutkan? Boleh? Boleh maju ke depan? Yuk, maju aja ke depan.
Yuk. Oke. Baik. Baik. Oke. Baik. Karena mohon maaf, panitia memberitahu bahwasannya waktunya sudah sangat terbatas dan setelah ini ada penampilan rebana dari anak-anak tahfiz. Dan setelah penampilan dari anak-anak tahfiz ada sesi tanya jawab. Nanti Yunda dan Koko akan memberikan pertanyaan yaitu sambung ayat juz 30 dan untuk 5 orang anak yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Setelah itu baru sesi foto bersama. Baik, demi menghemat waktu kita yang tinggal sedikit ini, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Teteh dan Koko mempersilahkan kepada anak-anak Hafiz untuk mempersembahkan penampilan rebananya. Silakan, barakallah. Buya, pertanyaan Hafiz 30, Buya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi ya Rasulullah Ada penampilan rebana. Yang itu mainin apa? Rebananya. Carinya briefing. Topinya ada di sini. Topinya emang punya mami saya ya. Siapa ada yang bilang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.
Ahmad ya Habib, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Karena musik udah pernah dibalas waktu di podcastnya Dr. Richard. Nah, intinya kalau pribadi sih menjauhi karena tidak bisa bersatu di hati yang sama Al-Quran dengan musik. Tapi manusia cuma bisa nyampein ya. Kita mau ya sama kayak inilah, kayak riba, kayak zina. Sudah semua ulama berbicara tentang riba itu haram, zina itu haram, korupsi itu haram, tapi tetap ada yang ngelakuinnya. Kita emang cuma bisa nyampein. Makanya ya kalau kau mau menjauh ya. Sekarang lagi Bogor, sekarang sedang di Medan, tapi rumah ya di Bogor. Afwan. Enggak cemberut. Karenanya memang kalau lagi diam mah gitu. Enggak maju. Maju lagi. Gua maju enggak. Di sini mau ada kuis sambung ayat. Jangan nangis kalau lagi sholat ya. Kalau menangisnya karena ingat Allah, ingat dosa, air mata tobat. Apalagi sambil tetap terjaga rukun-rukun dan syaratnya ya gak apa-apa setahu Allah. Insya Allah ya nanti besok kajian live Instagram sama Ustadz Fatih Karim besok subuh 5.30. Macan tutul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Rabbana ya syauqan wa liqaika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Terima kasih atas penampilan hadrahnya para adik-adik tersayang, Masya Allah. Allah. Habis ini katanya mau ada ini, bagi-bagi hadiah buat para anak-anak. Tapi ada kuisnya ya, ada permainannya, yaitu sambung ayat. Siap? Siap. Siap tidak? Aturannya begini ya. Nanti Koko bacakan ayatnya. Jadi jangan langsung jawab. Angkat tangan dulu, maju dulu ke depan, baru jawab. Kalau pas Koko sebut ayatnya langsung ada yang jawab di situ, pertanyaannya diganti, oke? Sepakat? Sepakat? Siap. Siap. Tangannya mau siap. Siap ya. Bismillah. Silakan siap. Oh, khusus anak-anak, bapak ibu jangan. Nah, padahal hadiahnya iPhone 14 Pro Max ya. Masya Allah. Sudah siap-siap adik-adik? Baik, bismillah. Ingat ya, kalau ada yang langsung jawab, soalnya Koko ganti ya. Jadi baru boleh jawab kalau angkat tangan duluan, dipersilakan maju ke depan, baru jawab ya. Perempuan 2, laki-laki 3 nanti pemenangnya. Oke ya, kuotanya 5 orang ini ya. Perempuan, ya boleh lakinya yang 3, boleh perempuan yang 3. Pokoknya 5 anak ya. Oh 10 tambah. Ah, siap ya. Berarti jangan jus 30 aja dong, naik. Mau ya? Ya 28, 29 mau? Hah? Jus 1? Boleh Ustaz, Siap. Ya udah, bismillah. Dari yang ringan-ringan dulu. Siap-siap angkat tangan. Nanti Teh Yunda yang pilih ya, baru dia maju. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, Teh Yunda udah pakai kacamata. Langsung jadi mata elang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Itu dulu, angkat tangan tuh. Oh, yang itu duluan tuh. Yang Ahmad boleh kakak maju Ya. ke depan. Ya. Baik, tepuk tangannya. Maju ke depan, maju ke depan. Insya Allah. Berikan jalan, silakan. Namanya siapa? Boleh. Namanya siapa? Perkenalkan namanya dulu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satriani, saya dari Rumah Tahfidzul Quran Al-Ari. Masya Allah. Kelas 2 SMA. 2 SMA, Masya Allah. Tadi minta diulang ayatnya, ya udah diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Cukup, Masya Allah. Surat apa tadi? Tadi ayat berapa? 5, betul. Barakallah. Tepuknya boleh. Kasih. Boleh. Hadiahnya nanti bunda sekalian. Apa sekarang? Oh, sekalian. Oh, boleh sekalian foto bersama ya. Siapa tadi namanya kak? Oh di situ. Oh, di situ baik. dulu. Oke, stok jadinya ya. Baik, lanjut, siap-siap standby ya selanjutnya. Kenapa? Dari kakak ya sekarang. Ya udah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Itu dulu. Kok pada jawab? Ulangi dong. Jangan ada yang jawab. Coba sini, nggak apa-apa ya, maju sini. Cie. Semangat ini semuanya. Silakan. Nama dan kelas?
Perkenalkan, nama saya Muzadil Hafid. Saya dari Yayasan Tabligh Akbar. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Silakan tadi lanjutkan ayatnya. Ingat nggak tadi ayatnya? Kayaknya lagi baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil ghairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma bil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Masya Allah, tepuk tangannya boleh. Benar. Surat apa tuh? Al-Adiyat. Insyaallah. Sedikit di ayat ke-11-nya pas rabbahum mim mati ketemu ba ditahan juga ya. Rabbahum bihim ya. Sekalian disempurnakan tajwidnya. Lanjut. Teruskan ayat ini. Ingat jangan ada yang langsung jawab sambil duduk ya. Ditunjuk dulu ke depan baru jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu dulu. Ya. Ya, ya. Itu sorban putih. Masya Allah. Masya Allah. Calon ulama masa depan. Masya Allah. Perkenalkan namanya siapa? Silakan nama dan kelasnya Ustaz. Panggilnya apa? Abdurrahman. Kelas? Aduh SMP. Yuk silakan lanjutkan tadi ayat yang tadi. Afala yanzuruna ila لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف wa نصبت ilal jibal dulu. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Masya Allah. Cukup. Masya Allah. Terima kasih. Yang Ikhwan belah sana ya. Dari Muya lagi? Ya, Silakan. baik. Habis ini dari Tayunda. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap-siap angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imuna at'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ada yang bisa lanjutkan? Itu dulu. Sorban hijau ya. Sini. Iya. Yuk, maju. Enggak, yang belakangnya dulu yang tadi. Nah, tepuk tangannya boleh. Masya Allah. Cepat tuh. Nama dan kelas. Kenalkan, nama saya Sofjadila. Saya dari Yayasan Tabligh Akbar. Masya Allah. Saya kelas 1 SMK. Masya Allah. Silakan Ustaz. Lanjutkan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Wallahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mumtaz, cukup barakallah. Surat apa? Surat apa tadi? Surah Al-Insan. Masya Allah. Tangan boleh. Kasih. Lanjut ya. Lanjut. Ayo adik-adik yang semangat. Lanjut. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nama dan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kenalkan, nama saya Ansyul Siregar, kelas 2 SMA pesantren Zulkarnain. Masya Allah. Silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi
Mumtaz, Masya Allah, Mumtaz, Barakallah. Syukran Ustaz. Iya. Indahnya suaranya. Siapa tadi namanya? Namanya tadi siapa? Panggilnya apa? Ansya. Ansya. Masya. Syukran Ustaz. Iya. Ini mana lagi akhwatnya nih, baru satu. Yuk, Ya. ini yang Ahmad ya sekarang ya. Siap? Ayo yang Ahmad jangan mau kalah, ini lawan baru satu, euy. Oh, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dari yang Ahmad dulu ya. Yang Ahmad yang adik kita ya. Mana adik kita? Yang belakang, yuk maju Kak. Berarti ini Bu Guru ya tadi yang angkat tangan. Ya, Bu Guru belum anak-anak, udah nggak anak-anak lagi ya Bu. Ya. Yuk, tepuk tangannya boleh biar makin semangat. Berikan jalan, berikan jalan. Jadi kan ibu-ibunya nggak boleh ya kan? Ibu nggak boleh dong. Padahal saya angkat tangan. Baik, kakak perkenalkan namanya, kelas berapa? Nama saya Dinda, kelas 9. Silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalimalliyun lilba'sa syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Khalas cukup. Masya Allah, Mumtaz, boleh barakallah. suara apa Kak? Al-Kahfi, Masya Masya Allah. Allah. Lanjut lagi. Lanjut ya. Yuk kita cari lagi yang lain nonton. Coba jawab, teruskan ayat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna mina ya ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Masya Allah, dengar. Sini. Masya Allah. Ini- Bukannya boleh? Masya Allah. Ini ayatnya susah loh. Masya Allah. Tafadhal Ustaz, namanya dan kelas berapanya silakan diperkenalkan. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dari kelompok Tarbiyatul Quran Al-Azhar Kelas? kelas 2. Syukran Ustaz, silakan dilanjutkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولا واعتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Mumtaz, cukup, Masya Allah. Itu satu ayat tuh. Surat apa itu Ustaz? Masya Allah. Merdu ya suaranya. Ini satu sekolah sama yang siapa tadi namanya? Asya ya. Asya ya, satu sekolahan ya? Oh Iya. beda ya. Itu juz 28 ya. Surat 65 atau Apa loh, Masya Allah. Sekarang yang Ahmad lagi ya, yang mudah-mudahan untuk Ahmad ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayo kakak di situ, yuk maju, angkat tangannya maju, yuk maju Kak. Nah, mudah. Yuk tepuk tangannya boleh untuk yang Ahmad, biar semangat. Masya Allah. Ya, coba kakak sebutkan namanya, kelas berapa? Nama saya Amel.
Amel kelas? Berapa Amel? SMP 1. SMP 1. Masya Allah, silakan. Silakan dilanjut Amel. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, tepuk tangan untuk Amel. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang coba kita ganti jenis tantangannya ya. Kita boleh nanti Koko bacain ayat, sebutin itu surat apa, ayat berapa. Biar naik tantangan. Kesusahan nggak? Coba tes dulu ya. Ini ayatnya terkenal semua, insya Allah yang terkenal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak-bapaknya yang mau jawab. Ayatnya hafal kan? Pas? Ada yang tahu? Pas. Pas. Ganti saya. Ya, Al-Furqan ayat 74. Ya, ini insya Allah pada tahu juga ayatnya. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas? Pas. Satu lagi. Kayaknya Iya, perlu iya. dipanggilkan Jibril ini. Ada kebetulan yang namanya Jibril putra saya. Masya Allah. Jibril, kasih tahu dulu. Hah? Ada yang menjawab Jibril? Silakan. Ada yang Skip. tahu? Pas. Pas. Ganti lagi saya. Tadi Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Ini sering disebut nih. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat apa, ayat berapa? Tahu Bapak. Itu ada yang angkat tangan. Akhwat. Itu akhwat ada yang angkat tangan. Ayo Kak, maju Kak. Tepuk tangannya boleh? Masya Allah. Jongkok lagi. Kak, ditungguin, hayu. Ya, baik. Maka- Boleh sebutkan namanya. Ini udah 5 ya, ini baru Satu 3. lagi ya. Tafadhal. Alladzina idza asabatuhum musibah. Oke. Oke. Kelas berapa? 3. SMP, SMA? SMA, iya. Tadi surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah, betul, ayat. Ini gimana nebaknya? 1 sampai 286 ya. Ayat berapa? Boleh 3 kali salah deh, sok tebak. 1. Hah? 28. Bukan. Yuk, bantuan dari teman-temannya. Ayat laduannakum bisyai al-ayah selanjutnya. Ayo. Berapa? Hah? Oh gitu, gantian. Oh gitu katanya gantian. Atau bantuan, ada yang mau bantuin Ada nggak? yang mau bantuin? Jadi menangnya berdua sama Bapak. Nah, iya kan ini ada satu lagi ya. Nah. Bisa bantu temannya. Tadi suratnya sudah benar ya, Bu ya? Iya. Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang bisa bantuin? Yo, angkat tangannya yang ikut Angkat tangan. bantuin. Yo, maju. Sini. Masya Allah. Tepuk tangannya boleh? Masya Masya Allah. Nah Kak, diserahkan. Kakaknya nggak apa-apa ikut ke situ, karena udah jawab suratnya kan. Nah ini tinggal ayatnya. Ustaz, siapa namanya Ustaz? Ahmad Najib. Ahmad? Ahmad Najib. Ahmad Najim. Kelas? Kelas 3 SMA. SMA. Tadi udah Al-Baqarahnya betul. Ayat keberapanya? Al-Baqarah kalau nggak salah 156.
Mumtaz barakallah. Betul ya. Berarti nama satu ke sini. Udah 10 ya? Sudah 10. Baik. mirip Ustadz Lukmanul Hakim yang dari Pontianak ya ganteng ya. Masya Allah. 10 orang, insya Allah setelah ini akan ada penyerahan hadiah. Ya, langsung kita panggilkan kepada Mama Ai dari SYF untuk menyerahkan hadiahnya. Tepuk tangannya boleh untuk teman-teman kita, Ahlul Quran, Masya Allah. Semoga hafalannya bisa menjadi wasilah ke syurganya Allah. Amin, insya Allah. Yang di live juga pada telepon. Ada nanti bikin lah apa buat yang di live. Alhamdulillah, rezeki dari Allah, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya, Masya Allah. Oh iya, yang Ikhwan sih.